Coba deh sekarang buka daftar kontak di HP kamu. Terus scroll pelan-pelan, coba perhatiin ada berapa banyak nama di sana yang sekarang cuma jadi ya semacam hantu digital. Dulu mungkin kita sering banget ngobrol sama mereka, tapi sekarang buat sekedar ngetik apa kabar aja rasanya berat banget kayak mau lari maraton. Pernah ngerasa nggak sih lingkaran pertemanan kita tuh bukan cuma makin kecil, tapi kayak pelan-pelan nyelenyap gitu aja. Kita jadi malas kenalan sama orang baru, malas basa-basi. Tapi pertanyaannya, apa ini beneran karena kita nggak punya waktu? Atau jangan-jangan ada alasan lain yang lebih dalam yang akhirnya kita sadari tentang diri kita sendiri? Nama-nama ini dulu mereka adalah bagian dari hidup kita, bagian dari cerita kita. Sekarang mereka cuma jadi data. Cuma jadi pengingat kalau dulu pernah ada koneksi, tapi energinya udah hilang. Dan buat nyoba nyalain lagi api yang udah padam itu, rasanya butuh usaha yang luar biasa besar. Oke, mari kita bedah alasan pertamanya. Panggung audisi sosial. Sadar atau enggak, setiap kali kita kenalan sama orang baru, itu tuh kayak lagi audisi. Kita harus naik panggung, pasang muka terbaik, pasang cerita terbaik, dan berharap kita diterima. Dulu waktu masih muda, energi kita kayak nggak ada habisnya buat perform. Kita haus banget pengakuan, pengen banget disukai. Kita semangat banget bangun citra diri di mata orang lain. Tapi sekarang, aduh, rasanya udah capek banget. Kita udah nggak butuh tepuk tangan, kita cuma butuh jadi diri sendiri apa adanya. Nah, ini dia intinya. Kita tuh sebenarnya nggak capek sama orang lain. Kita capek sama versi diri kita yang harus selalu pura-pura asyik, pura-pura seru, pura-pura menarik setiap kali ketemu orang baru. Rasa lelahnya itu datang dari dalam, dari keharusan memakai topeng itu terus-menerus. Sekarang kita masuk ke alasan kedua, yang ini mungkin sedikit lebih nusuk. Setiap luka yang pernah ditinggalkan teman lama, entah itu pengkhianatan, diomongin di belakang, atau ditinggalin pas lagi susah, itu semua jadi semacam saringan di kepala kita. Dulu saringan kita mungkin bolongnya gede banget, jadi semua orang bisa lewat. Tapi sekarang lubang saringannya jadi kecil banget. Kita jadi lebih peka, bisa mencium motif di balik senyuman. Kita bisa mendeteksi ketidaktulusan di balik pujian. Ini bukan paranoia negatif loh, ini namanya paranoia yang bijak. Sebuah sistem pertahanan diri yang kita pelajari dari pengalaman pahit. Ujung-ujungnya, kita dihadapkan sama pilihan. Setiap orang baru itu adalah potensi luka baru. Dan hati kita rasanya udah nggak punya ruang lagi buat bekas luka tambahan. Jadi kita lebih milih damainya sepi yang jujur daripada keramaian pertemanan yang mungkin aja beracun. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang yang lebih logis, yaitu soal anggaran energi. Anggap aja energi sosial kita itu kayak kuota internet atau uang di dompet. Terbatas, nggak bisa dipakai buat semua orang. Coba kita lihat deh rinciannya. Sebagian besar energi kita tiap hari itu habis buat kerjaan, ngurus keluarga, dan ya buat sekedar bertahan hidup, ngurus diri sendiri. Nah, setelah semua itu, coba lihat berapa persen sisa energi yang bisa kita investasikan buat hubungan baru. Tipis banget kan? Jadi ini bukan soal kemalasan. Ini soal kita yang udah berubah jadi investor yang sangat-sangat selektif. Kita lebih milih ngasih 100% energi kita buat satu atau dua orang yang benar-benar nyambung daripada nyebar 1% ke 100 orang yang bahkan nggak peduli sama kita. Dan ini yang membawa kita ke inti dari semuanya, ke alasan yang paling filosofis. Perjalanan ini ternyata bukan cuma soal hubungan kita dengan orang lain, tapi yang lebih penting soal hubungan kita sama diri kita sendiri. Ada seorang filsuf namanya Jean-Paul Sartre yang pernah merangkum semua ini dalam satu kalimat yang, wah, tajam banget. L'enfer, c'est les autres. Artinya, neraka adalah orang lain. Kedengarannya pesimis banget ya, tapi tunggu dulu, ini maknanya dalam banget. Maksud Sartre itu begini, kita sering banget butuh orang lain sebagai cermin buat ngelihat diri kita. Kita butuh penilaian mereka buat merasa berharga, buat merasa ada. Nah, neraka itu adalah ketika kita terjebak dalam tatapan dan penilaian mereka dan lupa siapa diri kita sebenarnya. Disinilah titik baliknya. Kita berhenti capek-capek cari teman baru saat kita udah nggak butuh cermin itu lagi. Yaitu saat kita akhirnya menemukan teman sejati yang selama ini kita abaikan. Diri kita sendiri. Dan ternyata, ngobrol dalam sunyi dengan diri sendiri itu jauh lebih menenangkan daripada teriak di tengah keramaian yang nggak akan pernah ngerti. Jadi, mari kita tarik benang merahnya. Kalau lingkaran pertemanan kamu sekarang menyusut, jangan merasa gagal atau aneh. Kamu bukan antisosial. Kamu cuma sedang menyeleksi mana yang paling penting buat ketenangan jiwa kamu.
Tolong ingat ini baik-baik ya. Lingkaran pertemanan yang makin kecil itu bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kedewasaan. Tanda bahwa kamu akhirnya tahu apa sih yang benar-benar berarti di dunia yang makin hari makin berisik ini. Karena kualitas pertemanan sejati itu nggak diukur dari berapa banyak orang yang datang pas kamu lagi senang-senang. Ukuran sebenarnya adalah siapa yang masih ada di sampingmu setelah musiknya berhenti. Siapa yang mau duduk diem di sebelahmu pas lampu udah padam, dan kamu nggak punya apa-apa lagi buat ditawarkan selain kehadiranmu. Jadi, aku mau menutup penjelasan ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Di tengah semua penyusutan ini, setelah melewati semua saringan itu, siapa satu orang yang masih setia ada di lingkaran kecilmu sampai detik ini? Coba pikirkan nama mereka dan hargai kehadiran mereka.